Siapakah 144.000 yang disebutkan dalam Wahyu pasal 7 dan Wahyu pasalnya yang ke-14? Saudara penasaran? Mari kita bahas bersama dengan saya Pendeta Alex Saibulan. Shalom saudaraku, bersama dengan saya Pendeta Alex Saibulan dalam pembahasan 144.000 yang disebutkan dalam Wahyu pasal 7 ayat 4 dan Wahyu pasal 14 ayatnya yang pertama. Sebelum kita masuk lebih dalam pembahasan kita saat ini, mari kita baca ayat yang menjadi dasar dari pembahasan kita pada saat ini. Wahyu pasal 7 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata, "Aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel." Wahyu pasal 14 ayatnya yang pertama. "Lalu aku melihat, sesungguhnya anak domba berdiri di gunung Sion, dan bersama dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya." Pertanyaan kita pada saat ini adalah, siapakah 144.000 itu? Perlu saudara dan saya ketahui bahwa kitab Wahyu dikenal sebagai kitab yang banyak menggunakan bahasa simbol. Salah satu contoh di dalam Wahyu pasal 12 ayat 7. Ketika firman Tuhan mengatakan bahwa Mikael bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Siapakah naga itu? Ayat 9 dalam Wahyu pasal 12 memberikan jawaban bahwa naga itu merujuk kepada iblis atau setan. Siapakah 144.000 itu? Apakah itu hanya sebagai simbol ataukah itu adalah arti yang sesungguhnya? Nah, untuk mengetahui ini, mari kita lihat ya di dalam Wahyu pasal 7 ayatnya yang ke-9. Siapakah 144.000? Ya, Wahyu pasal 7 ayat 9 firman Tuhan berkata, "Setelah itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya dari segala bangsa, suku, umat, dan bahasa berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka." Wahyu pasal 7 ayat 4, Wahyu pasal 14 ayat 1, dan Wahyu pasal 7 ayatnya yang ke-9 sementara memberikan ide yang sama sehubungan dengan siapa 144.000 itu. Pada akhirnya di ayat 9 kita menemukan jawabannya bahwa 144.000 itu merujuk kepada kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya jumlahnya. Jadi siapakah 144.000 itu? Itu adalah simbol dari orang-orang yang diselamatkan. Dan itu merujuk kepada kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya. Ya, yang tidak terhitung jumlahnya. Jadi 144.000 itu adalah simbolik number. Ya, itu hanya sebagai simbol yang merujuk kepada kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya. Jadi kalau cuma 144.000 itu sangat-sangat sedikit.
Itulah sebabnya saat ini kita mengerti bahwa 144.000 itu hanyalah simbol yang merujuk, simbol orang-orang yang diselamatkan, yang merujuk kepada kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya. Sekarang, kenapa harus 144.000? Dari mana itu 144.000? Kenapa harus 144.000? Perlu saudara dan saya ketahui bahwa angka 144.000 ini bukanlah angka yang kebetulan. 144.000 ini diambil sesuai dengan konteksnya. Diambil dari 12 suku di dalam perjanjian lama, 12 anak Yakub, kemudian 12 murid Yesus di dalam perjanjian baru. Kalau kita kali 12 kali 12, dia dapat 144. Dan 1000 itu diambil dari 1000 unit militer bangsa Israel. Itulah sebabnya dia mendapat angka 144.000. 144.000. Jadi itu bukanlah angka kebetulan, ya. Itu bukanlah angka kebetulan. Karena 144.000 ini adalah simbol dari orang-orang yang diselamatkan, yang mewakili perjanjian lama. 12 suku atau 12 anak Yakub, kemudian perjanjian baru, ya, 12 murid Yesus. Dan 1000 itu diambil dari 1000 unit militer orang Israel. Jadi sekarang kita mengetahui sehubungan dengan 144.000. Kiranya Tuhan akan terus menolong dan memberkati kita sehingga kita benar-benar memahami apa yang disampaikan Dia lewat firman-Nya. Kiranya penjelasan ini dapat memberikan wawasan bagi saudara dan saya untuk lebih memahami sehubungan dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin.